Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Fitri dengan NIM 190338 Pada video kita kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 12 itu pada KD 3.3. Nah, KD 3.3 ini kita akan menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Oke teman-teman sekalian, yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah apa itu medan magnet. Medan itu artinya adalah medan atau area. Jadi medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnetik. Medan magnet itu dapat dihasilkan dari magnet, dan dia juga dapat dihasilkan oleh arus listrik. Nah, arus listrik ini disebut juga dengan induksi magnet ya. Jadi medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik dia disebut dengan induksi magnet. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana medan magnetik ini di sekitar arus listrik. Medan magnetik itu adalah ruang tempat magnet-magnet lainnya itu mengalami gaya magnetik. Nah, pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted melalui suatu percobaan mendapatkan bahwa di sekitar arus listrik itu timbul medan magnetik. Nah, jadi yang hijau-hijau ini itu adalah medan magnetiknya ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara kita menentukan arah medan magnet itu. Nah, untuk menentukan arah medan magnet ini, kita genggam kawat lurus itu dengan tangan kanan kita. Nah, ini juga kita sebut sebagai kaidah tangan kanan. Nah, ibu jari kita itu dia menunjukkan arah kuat arus. Dan keempat jari kita yang dirapatkan itu, dia akan menyatakan arah lingkarannya. Atau arah lingkaran garis-garis medan magnetiknya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di gambar bawah ini. Nah, ini ya. Jadi ibu jari kita ini dia menunjukkan arah kuat arusnya, sedangkan yang keempat jari kita yang lainnya itu dia menunjukkan arah lingkaran garis-garis medan magnetiknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana induksi magnetik itu di sekitar kawat lurus. Nah, induksi magnetik di sekitar kawat lurus ini dia dapat dirumuskan sebagai B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi A. Nah, di mana B itu adalah induksi magnetik, mu 0 itu adalah permeabilitas hampa, dan nilainya adalah 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber. Nah, ini satuannya Weber ya. Nah, dan A itu adalah jarak dari kawat berarus. Sedangkan I itu adalah kuat arus listrik. Sekarang kita lihat bagaimana induksi magnet itu pada kawat melingkar. Nah, sebuah kawat penghantar itu berbentuk lingkaran dengan jari-jari A, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, dia dialiri arus I. Maka besarnya induksi magnetik itu di sumbu lingkaran P, ini ya, sumbu ini adalah BP sama dengan mu 0 dikali I kali sin pangkat 3 theta per 2A. Nah, di mana sin theta itu adalah A per R. Jadi ini ya, A per R. Kenapa A per R? Kita mencari sin theta itu menggunakan teorema Pythagoras bahwa sin theta itu adalah sisi depan per sisi miring ya. Ini sin theta berarti dia sisi depan per sisi miringnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang perlu kita ingat bahwa jika dia bukan lingkaran penuh, misalkan dia hanya setengah lingkaran, maka B itu tinggal kita kali dengan setengah. Lalu bagaimana dia seperempat lingkaran? Tentu B-nya itu tinggal kita kali juga dengan seperempat. Selanjutnya kita lihat bagaimana induksi magnetik itu pada solenoida. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu solenoida kan. Nah, jadi solenoida ini adalah penghantar lingkaran dengan jumlah lilitan yang sangat banyak.
Jadi ini ya contoh selenoida di samping ini. Dia jumlah lilitannya itu sangat banyak. Nah, besarnya induksi magnetik di tengah-tengah selenoida adalah B sama dengan mu0 dikali N kecil dikali I. Di sini N kecil itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Atau bisa juga B sama dengan mu0 dikali N besar dikali I per L, di mana N besar itu adalah banyaknya lilitan. Nah, untuk besarnya induksi magnetik di ujung selenoida, B itu sama dengan mu0 dikali N dikali I. Atau bisa juga B sama dengan mu0 dikali I dikali N per 2L. Nah, di mana nilai dari selenoida yang di ujung ini adalah setengah dari induksi magnet yang di pusatnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana induksi magnet itu pada toroida. Nah, besarnya induksi magnet yang ada dalam belitan toroida itu adalah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu toroida. Toroida itu adalah selenoida yang dibuat melingkar. Jadi dia selenoida tapi dia dibuat melingkar. Jadi dia tuh merupakan lilitan-lilitan seperti ini ya. Seperti ini yang bisa teman-teman lihat ini. Dia merupakan lilitan-lilitan tapi dia dibuat melingkar. Jadi dia selenoida yang dibuat melingkar. Jadi tadi bagaimana besar induksi magnet yang ada dalam belitan toroida itu adalah B sama dengan mu0 dikali N besar dikali I per 2 pi A, di mana B itu adalah induksi magnetik di sumbu toroida, mu0 itu adalah permeabilitas hampa yang nilainya tadi sama ya, 4 pi dikali 10 pangkat min 7 Weber. A adalah jari-jari efektif toroida dan I kuat arus listrik. Nah, 2 pi A ini dia sama dengan keliling lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas flux magnetik. Flux magnetik itu adalah jumlah garis gaya magnet atau medan magnet yang menembus suatu luas permukaan bidang. Faraday itu dia menggambarkan medan magnet itu dengan bantuan garis medan, di mana flux magnetik ini dapat dirumuskan sebagai B dikali A dikali cos theta, ya, di mana B itu adalah induksi magnetik, A itu adalah luas bidang yang ditembus, ya, luas bidang ini yang hijau ini, sedangkan theta itu adalah sudut antara B dan N atau normal bidangnya. Oke, sekarang kita akan lihat tentang gaya Lorentz. Nah, apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz ini adalah gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnet. Nah, jadi dia adalah gaya yang terjadi pada penghantar berarus listrik ini yang berada dalam medan magnet. Oke. Nah, pertama-tama kita lihat dulu bagaimana gaya Lorentz ini pada kawat berarus. Nah, kawat sepanjang L yang dialiri arus listrik sebesar I dan terletak di dalam medan magnet B akan mengalami gaya Lorentz sesuai dengan rumus L itu adalah sama dengan B I L sin theta, di mana theta itu adalah sudut yang antara arus listrik dan medan magnet. Ya, jadi dia adalah sudut ini antara arus listrik yang mengalir dengan medan magnetnya. Sedangkan L itu adalah panjang penghantarnya. Selanjutnya, kita harus mengetahui juga bagaimana cara kita menentukan arah gaya Lorentz ini. Nah, menentukan arah gaya Lorentz ini kita menggunakan kaidah tangan kanan. Caranya bagaimana? Kita buka telapak tangan dengan keempat jari selain ibu jari itu dirapatkan ya. Seperti ini, seperti gambar di samping ini, buka telapak tangan seperti ini. Lalu arahkan keempat jari yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi magnet. Berarti keempat jari ini kita arahkan sesuai dengan arah induksi magnetnya. Apakah dia ke bawah atau dia ke atas atau kemana. Nah, dan arah ibu jari itu hingga sesuai dengan arah arus listrik. Ibu jari ini dia sesuai dengan arah arus listrik.
maka arah gaya Lorentz yang dialami itu akan sesuai dengan arah menghadapnya telapak tangan. Berarti kemana arah telapak tangan itu menghadap, berarti itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Selanjutnya kita lihat bagaimana gaya Lorentz itu antara dua konduktor lurus panjang dan berarus. Nah, besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua penghantar lurus panjang sejajar berarus ini dirumuskan F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2 pi A. Ya. Jadi mu 0 itu adalah permeabilitas termal, I1 itu adalah kuat arus yang pertama, dan I2 kuat arus yang kedua, dibagi dengan 2 pi A. Nanti dikali dengan panjang penghantarnya. Lalu di sini dapat kita lihat jika arusnya searah, maka gaya Lorentz itu akan tarik menarik, ya. Berarti dia akan tarik menarik. Nah, sedangkan jika arusnya itu berlawanan, maka gaya Lorentz itu dia akan tolak menolak. Oke. Dan selanjutnya kita lihat gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, ya. Nah, partikel bermuatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dan memasuki medan magnet B juga merasakan gaya Lorentz yang besarnya adalah F sama dengan Q VB sin theta, atau lebih mudahnya kita baca dengan B Q V sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara arah V dengan arah B. Untuk muatan positif, arah F itu sesuai dengan yang diperoleh dari kaidah tangan kanan. Jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan. Tapi kalau kita menggunakan kaidah tangan kiri, berarti kita untuk muatan minnya atau arah F-nya itu berlawanan dengan arah yang diperoleh dari kaidah tangan kanan tadi. Nah, bila Q-nya itu 90 derajat, maka F-nya itu hanya BQV saja, karena sin 90 itu adalah 1. Nah, karena F selalu tegak lurus terhadap V, maka lintasan partikel bermuatan merupakan lingkaran dengan jari-jari R sebesar mV per QB. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, yang terakhir. Ini adalah contoh penerapan gaya Lorentz itu dalam alat-alat ini. Nah, alat-alat ini dia menggunakan prinsip gaya Lorentz. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kalimat, kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.